saya dari Institut Agama Kristen Negeri Tarung, dan saya akan juga menjelaskan mengenai teori belajar sibernetik yang diampu oleh Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan suatu perkembangan dari teori belajar kognitif yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadinya perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori sibernetik ini adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi mahasiswa, terutama unsur pikiran untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi. Kegiatan proses informasi terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menghadirkan informasi, yang kedua, menyimpan informasi, yang ketiga, mendapatkan informasi dan menggali informasi kembali, ingatan pada saat dibutuhkan. Komponen pemrosesan informasi diolah menjadi 3 berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta proses terjadinya lupa. Ketiga informasi tersebut adalah yang pertama yaitu sensory receptor, yang kedua yaitu working memory, yang kedua ini juga terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu informasi di dalamnya hanya mampu bertahan kurang lebih dari 15 detik apabila tanpa upaya penanggulangan atau rehearsal. Yang kedua, informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulusnya aslinya. Agar informasi bertahan dalam WM, maka upayakan jumlah informasi tidak melebihi kapasitas WM di samping melakukan rehearsal, sedangkan penyandian dalam tahap WM dalam bentuk verbal, visual ataupun semantik dipengaruhi oleh peran proses kontrol dan seorang dapat dengan sadar mengendalikannya. Yang ketiga yaitu long term memory. Long term memory ini diasumsikan. Yang pertama yaitu berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Yang kedua mempunyai kapasitas tidak lebih di atas, dan yang ketiga yaitu bahwa sekali informasi disimpan dalam LTM itu tidak akan pernah terhapus atau hilang. Kemudian kita masuk pada bagian Pass and Scott. Menurut mereka pendekatan yang diusulkan oleh Pass and Scott itu sama dengan pendekatan humanistik. Namun cara berpikirnya yang menyeluruh tidak sama dengan heuristik, dan berpikir menyeluruh adalah berpikir yang cenderung melompat ke dalam langsung ke gambaran lengkap sebuah informasi. Menurut mereka menurut ini mereka mengatakan bahwa agar proses belajar berjalan seoptimal mungkin, bukan hanya cara kerja otak kita yang perlu dipahami, melainkan juga lingkungan yang mempengaruhi mekanisme ataupun itu harus diketahui. Pengertian teori belajar sibernetika ini merupakan suatu teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori belajar lainnya. Teori ini memiliki pengertian sebagai teori belajar yang mementingkan aspek pengolahan informasi. Teori merupakan kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Keunggulan dan kelemahan teori sibernetika ini dalam kegiatan pembelajaran ada yang pertama, keunggulannya yaitu hasil proses teori belajar ini adalah hasil adanya perubahan baik yang dilihat dari sebagai perubahan tingkah laku maupun secara kemampuan pada tanah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, isi proses belajar teori ini adalah sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman akan suatu kejadian
sebagai suatu konsep, teori, dan informasi umum. Yang ketiga, memiliki kesamaan dengan teori belajar lain, yaitu melihat bahwa belajar adalah suatu proses yang berlangsung pada diri seseorang yang melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang keempat, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang kelima, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomi. Dan yang keenam, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Kelemahan teori ini yang pertama ada 3. Teori belajar sibernetika ini tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Yang kedua, ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Dan yang terakhir, pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam teori belajar sibernetika ini yang pertama yaitu Landa, seorang psikologi yang mengajukan bahwa ada 2 macam berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik yang merupakan proses berpikir linear, konvergen, dan lurus menuju ke satu target tertentu. Di sini contoh kegiatannya yaitu kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, cara berpikir heuristik. Cara berpikir ini merupakan cara berpikir divergen menuju ke beberapa target sekaligus. Contohnya yaitu operasi pemilihan atribut, geometri, penemuan, cara-cara pemecahan masalah, dan lain-lain. Aplikasinya ini kita dapat terapkan dengan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran, menentukan pendekatan yang sesuai dengan sistem informasi tersebut atau algoritmik atau juga heuristik. Yang selanjutnya, menyusun materi pembelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Dan yang terakhir yaitu menyajikan materi dan membimbing siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan tuntutan materi pembelajaran. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah mau menonton video saya. Sekiranya video ini dapat menjadi bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Kenalkan, nama saya ini Deborah Shobi. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Teruntung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kecerdasan majemuk dari mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apakah arti dari teori kecerdasan majemuk itu. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai itu. Teori kecerdasan majemuk adalah suatu fenomena dalam dunia pendidikan di akhir abad yang ke-20 dan menjadi sebuah tren dalam dunia pendidikan Indonesia di akhir-akhir ini. Adalah seorang ahli dan seorang peneliti dari proyek Zero milik Universitas Harvard, yaitu bernama Howard L. Gardner. Di sini dia merupakan seorang peneliti di proyek Zero milik Universitas Harvard yang mencetuskan ide mengenai kecerdasan yang menentang aliran kecerdasan utama dan tradisional yang ada di saat itu. Ide ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul Friends of the Mind pada tahun 1983, yang kemudian diikuti oleh belasan buku lain yang mengulas tentang mengenai kecerdasan majemuk ini. Sini pemahaman tradisional mengenai kecerdasan berawal dari kejadian ketika para pemimpin dari kota Paris berkumpul di
Babel Epokui pada tahun 1900 dan berbicara dengan seorang ahli psikologi bernama Alfred Binet dengan permintaan yang tidak biasa, yaitu apakah dia mampu merancang sebuah ukuran yang memperkirakan anak muda yang mana yang akan sukses dan mana yang akan gagal dari sekolah dasar Paris. Dan kenyataan yang terjadi itu yaitu Binet memenuhi permintaan yang tidak biasa ini. Dalam waktu singkat, penemuannya menjadi terkenal dengan sebutan tes kecerdasan. Ukurannya yaitu IQ, seperti model baju hasil perancang terkenal Paris ini. Tes ini kemudian tersebar ke negara-negara lain, terutama di Amerika Serikat. Pasca Perang Dunia I, tes IQ dipakai untuk menguji 1 juta orang Amerika yang mendaftar menjadi tentara dan benar-benar mencapai kesuksesan. Sejak saat itu, tes IQ menjadi salah satu sukses terbesar ilmu psikologi, sebuah alat ukur ilmiah yang berdaya besar atau powerful. Gardner kemudian menyusun sebuah konsep yang akhirnya kita kenal dengan teori kecerdasan majemuk. Konsep tersebut merupakan suatu kapasitas seseorang untuk memecahkan masalah dan untuk menciptakan sesuatu yang berharga untuk beberapa latar budaya. Gardner menyusun kriteria tersebut sebagai tanda kecerdasan berikut. Yang pertama yaitu isolasi kemampuan kerusakan otak. Nah, di sini setiap kecerdasan itu dilaksanakan oleh salah satu bagian otak. Bila bagian dari otak tadi diisolasi atau lumpuh, seperti dalam kasus pasien yang menderita luka otak, harus terbukti bahwa kecerdasan tersebut lenyap atau masih ada. Yang kedua yaitu keberadaan idiot savant. Nah, di sini orang ini merupakan orang yang sangat cerdas pada hal tertentu tapi tidak memahami hal yang lain. Anak-anak ini seperti anak-anak yang autis dan orang-orang yang memiliki kelebihan. Yang ketiga yaitu seperangkat kinerja atau kinerja inti yang dapat dikenali. Setiap kecerdasan memiliki inti dari rangkaian operasinya. Jadi misalnya kecerdasan verbal atau linguistik memiliki inti berupa kemampuan untuk mengolah kata dan berbahasa. Yang keempat yaitu sejarah perkembangan yang jelas, diikuti dengan seperangkat untuk unjuk kerja Einstein yang dapat dijelaskan. Yang kelima, sejarah evolusi dan kemungkinan evolusinya. Adanya bekas-bekas dari dalam sejarah umat manusia dan evolusinya mengenai awal kehadiran kecerdasan. Yang selanjutnya yang keenam yaitu adanya dukungan dari uji eksperimen psikologis. Yang selanjutnya adanya dukungan dari penemuan psikometri. Dan yang terakhir yaitu terjemahan sebuah sistem simbol. Nah, di sini kemampuan itu untuk dikodekan dalam suatu sistem simbol yang artinya setiap kecerdasan cenderung dapat diungkapkan melalui simbol-simbol tertentu. Setiap cara untuk memahami suatu selalu ada pada setiap budayanya, tidak peduli dalam kondisi sosioekonomi dan pendidikannya. Walaupun telah berkembang jenis keterampilan pada budaya yang berbeda, namun hadirnya kecerdasan ini adalah bersifat universal. Selanjutnya kemudian kita selanjut pada kecerdasan, jenis-jenis kecerdasan. Gardner mengungkapkan bahwa ada 7 jenis kecerdasan menurut pandangannya. Yang pertama yaitu kecerdasan verbal atau bahasa, yang kedua kecerdasan logika atau matematik, yang ketiga kecerdasan visual atau ruang, yang keempat kecerdasan tubuh atau gerak, yang kelima kecerdasan musikal atau ritmik, selanjutnya yaitu kecerdasan interpersonal, dan yang terakhir yaitu kecerdasan intropersonal.
pengertian teori kecerdasan majemuk dan antara lain yang pertama yaitu pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan punya hasil yang optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap perkembangan potensi manusia. Yang ketiga, memberi harapan dan semangat baru terutama pada si pembelajar. Yang keempat yaitu membuka kesempatan pada si pembelajar untuk kritis dan berpikir terbuka. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau intelijensinya. Yang kemudian pada kelemahan teori ini yang pertama yaitu memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, yang antara lain mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Yang kedua, bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran masa klasikal. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasikal atau massal. Yang keempat, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini. Dalam praktek di dalam kelas K12 atau juga pembelajaran yang melibatkan pembelajar dewasa karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Kemudian kita masuk kepada bagian untuk mengadakan reformasi pendidikan. Hal-hal berikut yang perlu kita pertimbangkan, yaitu ada beberapa. Yang pertama, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam reformasi pendidikan. Yang pertama, pembelajar dijadikan subjek pendidikan dan pusat proses pembelajaran. Yang kedua yaitu teori aktivitas diri dan aktif positif merupakan dasar dari proses belajar. Yang ketiga, tujuan pendidikan dirumuskan berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan si pembelajar daripada tekanan pada penguasaan materi pembelajaran. Yang keempat, kurikulum sekolah disusun dalam kerangka kegiatan bersama atau kegiatan yang bersifat proyek. Yang kelima, perlunya secara rutin kontrol informal di kelas dan sosialisasi mengajar dan belajar dan kegiatan bersama di tengah-tengah arus derasnya individualisme. Dan yang terakhir yaitu hendaknya banyak diterapkan keaktifan berpikir dan berargumentasi pada sekedar menghafal atau mengingat-ingat saja. Dan yang terakhir yaitu pendidikan seharusnya mengembangkan kreativitas kita. Demikianlah hasil penjelasan saya mengenai teori kecerdasan majemuk. Kiranya penjelasan saya ini boleh menjadi acuan belajar dan motivasi belajar bagi kita semua. Terima kasih dan saya tutup video ini. Sekian. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Emily Maslanding. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar konstruktivistik. Nah, di sini saya berasal dari Institut Agama Kristen Negeri Talentung dan saya menjelaskan materi ini dari mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang diambil oleh Dr. Baginda Sintopul MPDK. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apakah itu arti dari konstruktivisme. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme itu merupakan suatu teori yang memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensinya. Nah, di sini pengetahuan atau teknologi, kompetensi ataupun hal yang lain yang berguna untuk mengembangkan dirinya. Kemudian di sini ada beberapa tokoh yang menjelaskan mengenai teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu teori dari Greiber and Bell. Jadi di sini
tidak dipandang dari sebagai suatu yang pasif, tetapi memiliki sebuah tujuan. Yang kedua yaitu belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa. Yang ketiga yaitu pembelajaran bukanlah suatu transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan suatu pengaturan situation kelas. Jadi yang terakhir itu pengetahuan bukan suatu yang datang dari luar, melainkan suatu yang dikonstruksi secara personal. Kemudian tokoh berikutnya yaitu Vygotsky. Nah, di sini ia menjelaskan bahwa konstruktivisme itu yang dikembangkan olehnya memiliki pengertian bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dalam lingkungan sosial maupun fisik. Tasker mengatakan bahwa ada 3 penekanan dalam teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu ada 3 penekanan dalam teori belajar konstruktivisme. Peran aktif siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan secara bermakna, pentingnya membuat kaitan antara gagasan dalam pengkonstruksian secara bermakna, mengkaitkan antara gagasan dan informasi baru yang diterima. Kemudian Wheatley mengajukan 2 prinsip utama dalam pembelajarannya dengan teori belajar konstruktivisme. Yang ia mengatakan bahwa pengetahuan tidak dapat diperoleh secara pasif, tetapi secara aktif oleh struktur kognitif siswa. Fungsi kognitif ini bersifat adaptasi dan membantu pengorganisasian melalui pengalaman nyata yang dimiliki oleh anak. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari teori belajar konstruktivisme. Kelebihan yang pertama yaitu pembelajaran akan lebih memahami keadaan lingkungan sosialnya yang diperoleh dari interaksi dengan teman dan guru dalam membina pengetahuan baru. Yang kedua yaitu dalam proses membina pengetahuan baru, pembelajaran berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah, menjalankan ide-idenya, dan membuat keputusan di dalamnya. Yang ketiga yaitu pembelajar akan mengingat semua konsep lebih lama karena pembelajar terlibat langsung secara aktif. Yang berikutnya, pembelajar akan lebih paham atau lebih mengerti dan dapat mengaplikasikannya dalam semua situasi karena pembelajar biasanya terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Yang terakhir yaitu pembelajar akan lebih mengingat dan berinteraksi dengan sehat karena pembelajar terlibat langsung secara terus-menerus. Ada beberapa kekurangan yang tercakup di dalamnya. Yang pertama yaitu peran guru sebagai pendidik itu kurang mendukung, karena cakupannya lebih luas dan lebih sulit dipahami. Nah, ada beberapa implikasi teori konstruktivisme itu dalam pembelajaran. Implikasi yang pertama, menurut Hitler, ia mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan rancangan pembelajaran. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya dengan bahasa sendiri. Kemudian yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga ia menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru. Keempat, mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka. Dan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Demikianlah hasil penjelasan saya mengenai teori belajar konstruktivisme. Sekiranya pengetahuan yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Emi Deborah Siombing, dan di sini saya akan menjelaskan teori belajar humanistik.
Di sini pertama kali yang akan saya sampaikan adalah teori humanistik adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri dengan langkah-langkah untuk belajar dan sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Di sini tujuannya ialah untuk memanusiakan manusia dan melihat manusia pada aspek filosofisnya dan psikologisnya. Ada beberapa pandangan menurut para ahli. Yang pertama yaitu Arthur Combs. Ia merupakan seorang pendidik sekaligus psikologis asal Ohio dari Amerika Serikat. Nah, di sini Combs berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu yang baru baginya. Nah, di sini pada kegiatan belajar seseorang bahkan guru tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan atau dapat juga disebut juga peserta didik. Nah, di sini tujuan utamanya adalah untuk membantu peserta didik agar dapat mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenali diri mereka sendiri dan sebagai manusia yang unik dan membantunya dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Nah, di sini Combs berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa peserta didiknya itu mau belajar apabila subjek materinya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Yang penting ialah bagaimana cara membawa seperti si peserta didik untuk memperoleh arti bagi setiap pribadinya peserta didik, dan subjek matter it, bagaimana peserta didik itu menghubungkan subjek matter dengan kehidupannya. Nah, di sini Kam memberi lukisan persepsi diri dan persepsi dua seperti dua lingkaran besar dan yang kecil yang bertitik pusat pada satu. Nah, di sini semakin jauh peristiwa itu dari persepsi diri, semakin berkurang pula pengaruhnya pada individu, dan makin dekat peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri, semakin besar pula pengaruhnya terhadap. Abraham Maslow ini merupakan seorang pencetus teori hierarki kebutuhan Maslow yang lahir pada tanggal 1 April 1908 di kota New York, Amerika Serikat. Teori hierarki kebutuhan Maslow ini diperkenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation melalui acara Psychological Review. Nah, di sini menurut ia, sebagian besar tindakan manusia mewakili upaya untuk memenuhi kebutuhan bersifat hierarkis atau tingkatan. Teori Maslow lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan suatu potensinya peserta didik secara penuh. Dalam mencapai tingkatan kebutuhan selanjutnya, seseorang dapat menggunakan kuasa motivasi untuk mendorong mereka dalam mencapai tingkatan kebutuhan di tingkat selanjutnya. Ada dua jenis kuasa motivasi yang dapat digunakan individu, yaitu deficiency growth atau motivasi kekurangan sebagai usaha yang dilakukan individu dalam proses pemenuhan kekurangan mereka. Yang kedua yaitu motivation growth atau motivasi perkembangan. Nah, di sini motivasi yang secara alami muncul dalam diri seorang individu dan berguna untuk membuat seseorang menjadi lebih semangat dalam meraih keinginan dan tujuan mereka. Kemudian ada 5 tingkat kebutuhan manusia. Ini yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik seperti kebutuhan makan, kebutuhan minum, tempat berteduh, tempat tidur, atau oksigen. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Nah, di sini kebutuhan akan rasa aman ini adalah rasa aman secara fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, kebebasan dari daya
daya-daya yang mengancam seperti kriminalitas, perang, teroris, penyakit, takut, rasa cemas, bahaya dan kerusuhan ataupun bencana-bencana alam yang datang. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang atau social needs. Nah, di sini kebutuhan ini merupakan suatu dorongan yang dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Nah, di sini kebutuhan itu yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Yang terakhir yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri atau self actualization needs. Nah, di sini kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Menurut Bloom dan Krathwohl, itu mereka lebih menekankan perhatiannya pada apa yang mesti dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajar. Setelah melalui peristiwa-peristiwa belajar, Bloom dan Krathwohl menunjukkan apa yang mungkin dikuasai atau dipelajari oleh siswa tercakup pada 3 kawasan, yaitu kawasan kognitif, efektif, dan psikomotor. Taksonomi Bloom telah berhasil memberikan informasi terhadap banyak pakar untuk mengembangkan teori belajar mereka dan pembelajaran. Domain kognitif terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sementara prinsip-prinsip belajar humanistik menurut Carl Rogers itu domain psikomotor terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama yaitu peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan yang terakhir yaitu naturalisasi. Domain efektif juga terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama yaitu pengalaman, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengamalan. Sementara Carl Rogers yang merupakan seorang ahli terapi yang dididik secara psikodinamika dan peneliti psikologi yang dididik oleh teori perilaku, tetapi dia tidak sepenuhnya merasa nyaman dengan dua aliran tersebut. Ia menekankan perlunya ada rasa sikap saling menghargai tanpa ada prasangka antara klien dengan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah dalam kehidupannya. Ia percaya bahwa manusia memiliki suatu motif dasar, yaitu kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri. Kecenderungan ini adalah keinginan untuk memenuhi proses yang dimiliki dan mencapai tahap human beings yang setinggi-tingginya. Ia mengemukakan bahwa siswa yang belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar secara bebas. Siswa juga diharapkan dapat mengambil keputusan sendiri dan berani bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Ada 5 hal penting yang diperlukan dalam proses belajar humanistik. Yang pertama yaitu hasrat untuk belajar, kedua yaitu belajar bermakna, ketiga belajar tanpa hukuman, keempat belajar dengan inisiatif sendiri, dan yang kelima yaitu belajar dan perubahan. Ada beberapa prinsip belajar humanistik menurut Carl Rogers. Yang pertama yaitu manusia itu memiliki kemampuan untuk belajar secara alami. Belajar yang disignifikan terjadi apabila subject matter dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksudnya tersendiri. Yang selanjutnya belajar yang menyangkut suatu perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dan cenderung untuk ditolaknya. Yang selanjutnya tugas-tugas yang belajar yang mengancam diri adalah lebih mudah dirasakan dan disimulasikan apabila ancaman dari luar itu semakin kecil. Yang selanjutnya apabila ancaman terhadap diri peserta didik rendah, pengalaman yang diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda, terjadilah proses belajar. Nah, di sini
Belajar yang bermakna diperoleh secara peserta didik dengan melakukannya. Belajar juga dipelancar bila mana peserta didik dilibatkan dalam suatu proses belajar dan ikut bertanggung jawab dalam proses belajar itu. Belajar atas inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi peserta didik seutuhnya baik perasaan maupun intelek merupakan cara yang dapat memberikan hasil yang mendalam dan lestari. Kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas yang lebih mudah dapat dicapai apabila terutama peserta didik yang dibiasakan untuk mawas diri dan mengkritik dirinya sendiri dan menilai sendiri orang lain merupakan cara kedua yang penting. Dan yang selanjutnya yaitu belajar yang paling berguna secara sosial dalam dunia modern ini adalah belajar mengenai proses belajar atau keterbukaan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuannya ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan itu. David Kolb, seorang ahli experiential, ia menyatakan bahwa experiential learning adalah suatu proses di mana pengetahuan hasil dari kombinasi yang berbeda menangkap dan mentransformasikan pengalaman. David Kolb mengemukakan adanya 4 kutub yang terlihat dari atas kecenderungan seseorang dalam proses belajar. Kutub-kutub tersebut yang pertama yaitu kutub perasaan atau feeling, kedua kutub pemikiran atau thinking, yang ketiga kutub pengamatan atau watching, yang keempat kutub tindakan atau doing. Ada 4 kombinasi gaya belajar yang dibentuk dari 4 kutub. Yang pertama yaitu gaya Diverger atau kombinasi dari perasaan dan pengamatan atau feeling and watching. Anak dengan tipe ini unggul dalam melihat situasi konkret dari banyaknya sudut pandang yang berbeda. Pendekatannya pada setiap situasi adalah mengamati dan bukan bertindak. Yang kedua yaitu gaya asimilator atau kombinasi dari berpikir dan mengamati atau thinking and watching. Anak dengan tipe ini memiliki kelebihan dalam memahami berbagai sajian informasi serta merangkumnya dalam satu format yang logis, singkat, dan jelas. Yang ketiga yaitu gaya Converger, kombinasi dengan berpikir dan membuat atau thinking and doing. Anak dengan ini unggul dalam menemukan fungsi praktis dan berbagai ide dan teori. Biasanya mereka punya kemampuan yang baik dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Mereka juga cenderung lebih menyukai tugas-tugas teknis atau aplikatif daripada masalah sosial atau hubungan antar pribadi. Yang terakhir yaitu gaya akomodator. Nah, di sini gaya akomodator merupakan suatu kombinasi dari perasaan dan tindakan. Anak dengan tipe ini memiliki kemampuan belajar yang baik dari hasil pengalaman yang nyata yang dilakukannya sendiri. Mereka suka membuat rencana dan melibatkan dirinya dalam berbagai pengalaman baru dan menantang. Menurut Kolb, ada 4 tahapan belajar. Yang pertama yaitu pengalaman konkret. Nah, di sini contohnya yaitu Yana, seorang siswa, hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian. Ia belum mengerti bagaimana dan mengapa suatu kejadian tersebut harus terjadi seperti itu. Inilah yang terjadi pada tahap awal proses belajar. Nah, di sini siswa ini masih menimbulkan pertanyaan, itu menurutnya adalah sesuatu hal yang baru. Yang kedua yaitu pengamatan aktif dan reflektif. Nah, di sini lambat laun siswa tersebut mampu mengadakan pengamatan yang aktif terhadap kejadian itu serta mulai berusaha memikirkan dan memahaminya. Yang ketiga yaitu konseptualisasi. Pada tahap ini siswa diharapkan sudah mampu untuk membuat aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh kejadian yang meskipun tampak berbeda tetapi mempunyai landasan aturan yang sama. Yang terakhir yaitu eksperimentasi aktif. Nah, pada tahap ini siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum ke situasi yang baru. Teori belajar humanistik merupakan suatu teori yang lebih menekankan pada prinsip memanusiakan manusia, di mana guru
Tidak diperbolehkan untuk memaksakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan individu, karena seseorang akan dapat belajar dengan baik jika ia memiliki pengetahuan tentang dirinya sendiri dan membuat puluhan dengan berbagai cara menuju arah di mana ia akan berkembang. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari teori belajar humanistik. Ada beberapa kelebihan teori dari belajar humanistik. Yang pertama, kelebihannya ini yaitu menghargai karakteristik dan potensi manusia. Yang kedua, yaitu mempunyai kebebasan dalam mengembangkan potensinya tanpa ada tekanan dari pihak-pihak manapun. Tetapi di balik dari kelebihan itu ada kelemahan dari teori belajar humanistik. Yang pertama yaitu karakter manusia yang tidak akan terbentuk sesuai dengan tujuan pembelajaran, karena humanistik menganggap bahwa potensi manusia adalah mempunyai keinginan untuk belajar. Yang kedua yaitu bagaimana apabila tidak diperlakukan pembimbingan dari guru kepada siswa dengan baik, pembelajaran yang bebas akan menimbulkan motivasi yang bebas pula, apalagi siswa yang masih usia sekolah dasar. Ada beberapa implikasi teori belajar humanistik. Teori humanistik ini seringkali dikritik karena sukar diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Namun karena sifatnya yang ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberikan arah terhadap komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. To learn to well, we must give a student chance to develop freely. Atau bisa juga disebut, untuk belajar dengan baik, kita harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang secara bebas. Implikasi yang harus dilakukan yaitu mengarahkan pendidikan kepada terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mencapai aktualisasi diri. Yang kedua, memperhatikan perkembangan dari peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya. Yang ketiga, yaitu memperhatikan pengalaman emosional dan karakteristik khusus individu dalam belajar. Yang keempat, melibatkan peristiwa peserta didik dalam membentuk inisiatif agar mengalami belajar eksperiensial atau membangun pengetahuan dan keterampilan peserta didik secara langsung. Yang kelima, guru diharapkan tidak hanya melakukan kajian bagaimana dapat mengajar dengan baik, namun kajian yang mendalam justru harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar peserta didik belajar dengan baik. Demikianlah materi yang saya jelaskan mengenai teori belajar humanistik. Sini saya tutup dengan mengatakan, seorang yang berani membuang 1 jam waktunya tidak mengetahui nilai dari apapun dari kehidupan. Sekian dan terima kasih.
kembali lagi bersama saya dengan Eni Deborah Siomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Nah, saya akan memperkenalkan apa itu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Nah, aplikasinya dalam pembelajaran adalah guru memiliki kemampuan dalam mengelola hubungan stimulus respon dalam situasi pembelajaran hingga hasil belajar siswa dapat bekerja dengan optimal. Nah, ada beberapa pendapat dari beberapa tokoh-tokoh yang mempelajari tentang teori belajar behavioristik. Nah, tokoh yang pertama yaitu Ivan P. Pavlov. Nah, ia mengatakan bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah. Tingkah laku baik diubah menjadi buruk dan yang sebaliknya. Tingkah laku buruk dapat diubah menjadi baik. Nah, teori ini kemudian dikembangkan oleh Guthrie pada tahun 1935 IT. Nah, teori Guthrie ini mengatakan berdasarkan atas model penggantian stimulus dari satu ke stimulus yang lain. Nah, respon atas suatu situasi cenderung diulang apabila individu mengalami situasi yang sama, dan inilah yang disebut dengan asosiasi. Kemudian kita lanjut pada tokoh yang kedua, yaitu Edwin Guthrie. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan tadi, teori conditioning Pavlov ini kemudian dikembangkan olehnya. Ia berpendapat bahwa Guthrie ini mengatakan bahwa tingkah laku manusia dapat diubah tingkah lakunya yang baik menjadi yang buruk, dan sebaliknya tingkah laku buruk dapat diubah menjadi tingkah laku yang baik. Kemudian ia mengatakan juga bahwa ada 3 metode perubahan tingkah laku yang dikemukakannya. Yang pertama yaitu metode respon bertentangan dengan keadaan sebelumnya. Misalnya, jika anak takut terhadap sesuatu, misalnya kucing, maka letakkan permainan yang disukai anak tersebut di dekat kucing dengan mendekatkan kucing ke permainan anak. Nah, lambat laun anak akan tidak takut lagi terhadap kucing, namun hal ini harus dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu metode membosankan. Misalnya seorang anak berusaha mencoba-coba menghisap rokok. Nah, minta kepadanya untuk merokok terus sampai bosan. Setelah bosan, maka ia akan berhenti dengan sendirinya. Yang ketiga yaitu metode mengubah lingkungan. Jika anak bosan belajar, ubahlah lingkungan belajarnya dengan membuat suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan hingga membuat anak menjadi betah belajar. Selanjutnya yaitu tokoh Skinner. Nah, dari hasil percobaannya, Skinner membedakan respon menjadi 2, yaitu respon yang timbul dari respon tertentu, dan yang kedua yaitu operant atau instrumental response yang timbul dari berkembang karena diikuti oleh respon perasaan tertentu. Nah, teorinya ini dikenal dengan operant conditioning dengan 6 konsep. Yang pertama yaitu penguatan positif dan negatif. Yang kedua, shaping atau proses pembentukan tingkah laku yang makin mendekati tingkah laku yang diharapkan. Yang ketiga yaitu pendekatan suksesif atau proses pembentukan tingkah laku yang menggunakan penguatan pada saat yang tepat hingga respon pun sesuai dengan yang disyaratkan. Yang keempat yaitu extinction. Nah, proses ini adalah proses penghentian kegiatan sebagai akibat dari ditiadakannya penguatan. Yang kelima, chaining of response. Nah, atau bisa juga disebut respon dan stimulus yang berangkaian pada satu sama lain. Yang keempat yaitu jadwal penguatan. Yang keenam adalah jadwal penguatan. Jadwal penguatan ini merupakan suatu variasi pembuatan penguatan, yaitu rasio tetap dan bervariasi, interval tetap dan bervariasi. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa teori behavioristik ini merupakan suatu teori pembelajaran yang lebih menekankan pada guru sebagai tokoh aktif
yang berperan penting pada perubahan tingkah laku peserta didik. Nah, teori belajar behavioristik bersifat pada pendekatan yang berupa perubahan tingkah laku yang hasilnya dilihat dari perubahan tingkah laku individu tersebut, seperti pikiran, karakter, tingkah laku, gejala-gejala yang ditimbulkan dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, di sini perubahan tersebut tidak berasal dari internal atau dalam diri pribadi itu sendiri, namun dari stimulus. Kita masuk pada bagian kelemahan dan kelebihan dari teori belajar behavioristik. Kelebihan dari teori ini ada beberapa, yaitu yang pertama, modelnya sangat cocok untuk memperoleh praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan lain sebagainya. Nah, beberapa contoh yang dapat kita kutip yaitu seperti percakapan dari bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan lain-lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu teori behavioristik ini juga cocok untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Ia suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti permen atau pujian. Nah, dibalik dari kelebihan yang saya sebutkan tadi, ada beberapa kelemahan yang terdapat dalam teori behavioristik. Nah, penerapannya itu bisa jadi salah, akan mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, seperti guru sebagai sentral, bersikap otoriter, komunikasi berlangsung pada satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh murid-murid dipandang pasif. Nah, murid juga di sini akan hanya mendengarkan dengan penjelasan dari guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai belajar yang efektif. Pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada yang dapat diamati dan diukur, sehingga kejelian dan kepekaan guru pada situasi dan kondisi belajar sangat penting untuk menilai kondisi behavioristik. Nah, dari semua kelebihan dan kelemahan yang saya sebutkan, ada beberapa implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran yang harus kita terapkan, yaitu implikasinya dalam ini adalah bergantung pada beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Nah, kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan belajar atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Demikian juga ketaatan pada aturan yang dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Nah, demikianlah hasil penjelasan saya mengenai teori belajar behavioristik. Nah, agar kiranya saya berharap di sini agar kiranya para calon-calon pendidik dapat demikianlah hasil penjelasan saya mengenai teori behavioristik. Di sini saya berharap bahwa agar para calon-calon pendidik di sini dapat menerapkan, dapat membedakan bagaimana cara mengenali setiap karakter anak dalam pembelajaran. Sekian dari presentasi dan penjelasan saya mengucapkan terima kasih. Halo, perkenalkan saya Eni Deborah Siombing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar kognitif yang diampu oleh Dr. Baginda Sitompul MPDK. Nah, di sini
saya akan menjelaskan apakah itu teori belajar kognitif. Menurut Jean Piaget, ia mengatakan bahwa proses belajar itu sebenarnya terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu asimilasi, akomodasi, dan yang terakhir yaitu ekuilibrasi atau penyeimbangan. Nah, ia juga mengemukakan bahwa suatu proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui oleh siswa. Ada 4 tahap atau 4 proses perkembangan pengetahuan seorang anak yang akan terbentuk dan selalu berkembang. Yang pertama yaitu skema atau skemata. Nah, di sini skema ini merupakan suatu struktur kognitif yang dengannya seseorang beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dan interaksinya dengan lingkungan. Yang kedua yaitu asimilasi. Nah, di sini asimilasi ini merupakan suatu proses kognitif dan penyerapannya pengalaman baru ketika seseorang anak memadukan stimulus atau persepsi ke dalam skema ataupun perilaku yang sudah ada. Nah, yang ketiga yaitu akomodasi. Nah, di sini yang ketiga ini merupakan suatu proses pembentukan skema atau karena konsep awalnya itu sudah tidak cocok lagi. Jadi, akomodasi antara skema yang digunakan dengan lingkungan yang direspon sebagai hasil ketetapan akomodasi. Nah, jadi yang keempat yaitu ekuilibrasi. Nah, di sini ekuilibrasi ini merupakan suatu keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga seseorang dapat menyatukan suatu pengalaman luar dengan struktur yang ada di dalamnya atau bisa disebut dengan skemata. Menurut Piaget ini juga ada 4 tahapan perkembangan kognisi dari siswa, yaitu tingkat sensori motor atau 0 sampai 2 tahun. Yang kedua yaitu tahap pre-operasional atau itu berkisar sekitar umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga yaitu tahap concrete operation, itu di sekitar usia 7 sampai 11 tahun. Yang keempat yaitu tahap formal operation atau 11 tahun ke atas. Jadi Piaget juga dikenal dengan teori cognitive development. Nah, di sini dengan adanya itu ada 3 prinsip utama pembelajaran yang dikemukakan olehnya, dan 3 itu adalah belajar aktif, belajar lewat interaksi sosial, dan belajar melalui suatu pengalaman. Yang selanjutnya yaitu David Ausubel. Nah, menurut ia, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajaran atau instructional content sebelum didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dengan demikian, semua yang disampaikan itu akan mempengaruhi pengetahuan, pengaturan kemajuan belajar siswa. Nah, di sini teori ini juga belajar dipandang sebagai suatu proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Jadi, dalam pengolahan otak manusia itu sendiri dapat dijelaskan bahwa yang pertama yaitu pengaturan awal atau advanced organizer, yang kedua diferensiasi progresif, yang ketiga yaitu belajar superordinat, yang keempat yaitu belajar sesuai dengan integratifnya. Sementara Brunner menjelaskan bahwa proses belajar yang akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan yang termasuk dalam konsep, teori, definisi, dan lain sebagainya. Nah, di sini konsep tersebut ini melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili suatu aturan yang menjadi sumber belajar tersebut. Jadi siswa diberikan suatu informasi umum dan diminta untuk mencari contoh-contoh khusus dan konkret yang dapat menggambarkan makna dari informasi tersebut. Jadi proses belajar ini berjalan secara deduktif. Keuntungannya yaitu untuk menemukan, yang pertama menemukan
menimbulkan rasa ingin tahu siswa dan dapat memotivasi untuk menemukan jawabannya. Yang kedua yaitu untuk menimbulkan keterampilan memecahkan masalah secara mandiri dan mengharuskan untuk menganalisa, memanipulasi informasi. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan teori belajar kognitif. Jadi kelebihan yang pertama yaitu pembelajaran berdasarkan kemampuan struktur kognitif siswa, sehingga kemampuannya ini tidak terlalu dipaksakan. Jadi dengan demikian sebagai wujud penghargaan bahwa masing-masing siswa memiliki potensi yang berbeda, jadi sehingga pendekatan dalam pembelajarannya ini pun harus juga berbeda-beda sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang kedua yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, berbeda dengan behavioristik. Behavioristik itu lebih berpusat pada guru. Di sini kognitif lebih berpusat pada siswa, yang mengakibatkan dinamisasi kelas yang tinggi sehingga tidak menimbulkan pelajaran yang membosankan. Nah, di balik kelebihan yang sudah saya jelaskan tadi, ada kelemahan dari teori belajar kognitif. Yang pertama yaitu untuk membentuk pendisiplinan yang tidak stabil dari proses stimulus respon yang berakibat pada melemahnya disiplin awal. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran aktif yang dilakukan oleh guru yang tidak mengenal manajemen kelas baik akan menimbulkan waktu yang sia-sia dalam proses pembentukan di pembelajaran di kelas. Nah, ada implikasi teori belajar kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Implikasi yang pertama yang harus kita lakukan dalam sebagai prinsip-prinsip yaitu peserta didik ini bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya, dan so pasti peserta didik juga harus mendapatkan bantuan atau mendapatkan support dari guru. Yang kedua yaitu anak usia pra sekolah dan awal sekolah dasar akan mendapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. Yang ketiga yaitu keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan peserta didik maka proses asimilasi dan akomodasi tersebut dan pengetahuan serta pengalaman dapat terjadi dengan baik. Jadi demikianlah hasil penjelasan saya mengenai teori belajar kognitif, dan sini saya berharap agar kita para calon guru atau calon-calon pendidik bagi anak-anak bangsa agar kita dapat mengenali setiap karakter dan potensi yang dimiliki oleh para murid. Demikian hasil penjelasan saya tutup. Terima kasih.